Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas cara mengenali diri sendiri. Kenalilah dirimu sendiri, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Ini ada 4, yaitu syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Syariat itu tentang sholat dan yang lain-lain. Mungkin tentang syariat saya tidak akan membahas, tetapi lebih cenderung ke tingkatan lebih selebihnya, yaitu thariqah. Tapi sebelum membahas thariqah, ini ada bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Bahwa manusia itu setiap hari, setiap detik, setiap saat itu sebenarnya berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasanya seperti itu. Terus lagi, arti atau makna sholat malam, zikir malam itu yang sebenarnya itu bagaimana kita bisa merasakan bahwa setiap saat, setiap detik itu berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan jalan nanti. Nah, sedangkan thariqah itu artinya kan jalan menuju atau mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenali diri sendiri. Thariqah itu kan jalannya, caranya itu tadi, sholat malam atau zikir malam, itu mengolah rasa bahwa kita itu saat menjalankan itu harus, kenapa harus malam, itu kan hening, gangguan suara-suara itu kan tidak ada, otomatis kan lebih hening. Waktu zikir itu yang baik itu lebih cenderung sambil merenungi seharian tadi itu kita melakukan apa, melakukan kesalahan atau tidak. Jika kita melakukan kesalahan, kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita itu sebenarnya kan berhadapan-hadapan, ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat malam waktu hening itu merenungi seharian ini melakukan apa. Nah, di situ direnungi, kalau ada kesalahan minta pengampunan. Iya, pokoknya kalau masalah bacaan ya terserah, mau baca la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim itu tidak masalah. Tetapi intinya mengolah rasa. Seperti udara itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan, tetapi melalui hidung itu kan bisa dirasakan. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dilihat, mata untuk melihat itu tidak akan mampu, makanya cuma bisa dirasakan. Nah, sholat malam itu sebenarnya untuk melatih rasa bahwa kita itu berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ manusia kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tidak punya daya, tidak punya, pokoknya tidak bisa apa-apa. Makanya seharian melakukan apa, di situ kita renungi, kita perbaiki, kita minta pengampunan. Nah, biasanya waktu orang merenungi atau pikiran fokus itu biasanya pikiran itu akan lari ke sana, lari ke sini, pokoknya banyaklah pikiran, ingat sana, ingat sini. Nah, kalau pikiran seperti itu
ya fokus, difokuskan. Kalau memang nggak bisa fokus, ya pikiran itu kita kasih tahu bahwa ya suruh diam, pikiran itu suruh diam. Sebenarnya pikiran itu kan terpisah dari diri sendiri, itu sebenarnya terpisah. Makanya contohnya seperti orang mimpi. Orang mimpi itu kan tidak membawa pikiran. Makanya terpisah sebenarnya pikiran itu. Makanya kalau waktu sholat malam, zikir malam, merasakan bahwa sekarang ini ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi pikirannya kalau mikirin sana, mikirin sini, itu ya dikasih tahu pikirannya suruh diam. Itu kan sebenarnya kan ngolah rasa, memahami diri sendiri. Torekoh sebenarnya seperti itu. Jadi kesimpulan torekoh itu tadi membersihkan diri, memperbaiki diri, bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala itu kan tahu, makanya diperbaiki. Selain itu kesimpulannya kita bisa memahami diri kita sendiri. Contohnya itu tadi, pikiran kan terlepas. Misalkan pikiran mikirin apa-apa ini kan disuruh berhenti. Kalau orang yang sudah mencapai titik toreko itu bisa merasakan bahwa pikiran ini kalau disuruh berhenti, suruh diem, nggak mikirin apa-apa, itu bisa terasa. Kesimpulannya itu toreko. Jadi semua orang bisa menjalankan toreko, tetapi untuk mencapai titiknya ini yang tidak semua orang bisa. Selanjutnya setelah toreko, setelah kita bisa merasakan bahwa kita itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hakikat. Hakikat itu menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri manusia. Makanya kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada di dalam diri manusia. Hakikat itu kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri, yang ada di diri manusia ini harus ditunjukkan. Itu hakikat sebenarnya, itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Kan dibagi dua, ada sifat-sifat Allah untuk diri sendiri, ada sifat-sifat Allah untuk umum. Untuk umum ya untuk sesama manusia, sesama makhluk. Tetapi untuk diri sendiri yaitu ya manusia, hubungan manusia sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Setelah kita bisa memahami jalan tadi, bisa merasakan bahwa saat ini manusia itu ya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memahami sifat Allah yang ada di dalam diri manusia, ya ditunjukkan sifatnya, ditunjukkan ke umum. Itu ya Rahman ya Rahim itu kan untuk umum, ya ditunjukkan. Kalau manusia itu sudah merasa peka tentang dirinya sendiri, maka manusia itu akan tahu saat ini itu sifat manusiawi atau sifat Tuhan yang menonjol dalam diri ini. Kalau sifat manusiawi yang menonjol ya kita kendalikan. Kayak marah itu dikendalikan. Makanya itu tadi sebenarnya kayak torekoh sama hakikat ini kan tujuannya untuk mengenali diri sendiri tadi. Seperti pikiran terpisah. Terus kalau yang hakikat itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri ini seperti apa?
Terus saat ini yang menonjol itu seperti yang menonjol itu apa? Sifat apa? Sifat manusiawi atau sifat Tuhan? Kalau manusiawi ya kita kendalikan, kalau sifat Tuhan ya kita tunjukkan. Jadi kesimpulan untuk hakikat itu yaitu tadi menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah peka pasti tahu, bisa membedakan, oh ini sifat manusiawi, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan olah rasa itu tadi. Kalau tidak bisa merasakan, ya akan sulit membedakan. Ini yang menonjol ini sifat apa yang ada sekarang ini. Kesimpulannya itu tadi, menunjukkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Untuk mencapai titiknya itu tadi, bisa merasakan apa yang menonjol dalam diri ini, sifat Allah atau sifat manusiawi. Itu kan memang butuh proses, dan nggak semua orang bisa membedakan, bisa merasakan. Otomatis kalau bisa merasakan, otomatis kan bisa mengendalikan. Kalau sifat manusiawi ya kita kendalikan. Makanya manusia kalau yang menerapkan hakikat, pasti manusia itu akan menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah toreko hakikat, yang selanjutnya itu makrifat. Makrifat itu mengenal Allah, berarti mengenal diri sendiri. Makrifat itu sebenarnya nanti masuknya ke guru sejati. Guru sejati ya diri sendiri. Guru sejati diri sendiri, nanti larinya ke hati. Dan ini misalkan orang kalau sudah sampai makrifat ya, pikiran itu mau berbuat salah atau yang tidak baik lah, yang tidak menunjukkan sifat-sifat Tuhan, itu hati itu akan mengingatkan tidak boleh seperti itu. Tiba-tiba di hati itu berbicara tidak boleh seperti itu. Nah, sebenarnya itu makrifat itu. Nah, itu untuk menuju makrifat tadi, kalau sudah mengenali dua tadi, udah mencapai dua tadi, maka selanjutnya yaitu makrifat tadi akan menemukan titiknya sendiri, karena kan sudah hati yang berbicara. Ada kesalahan ya hati akan mengingatkan, seperti itu. Kesimpulan makrifat itu tadi untuk dipelajari emang nggak bisa karena sudah berjalan sendiri. Ya, intinya makrifat itu sudah mengenal dirinya sendiri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu semua manusia itu sudah menjalankan torekoh sama hakikat, tetapi tidak menyadarinya. Orang kalau berbuat salah otomatis kalau di hati terasa terganggu, gak enak, itu pasti minta pengampunan. Itu kan toreko. Sedangkan hakikat ya, sudah menjalankan, orang itu berbuat baik itu sudah menjalankan, tetapi tidak menyadarinya. Bahkan banyak yang bilang menjalani hakikat itu bisa sesat, nggak boleh. Sebenarnya kan salah seperti itu. Justru kalau orang yang menunjukkan menjalankan hakikat, maka kehidupannya itu akan baik. Kalau semua orang sudah menerapkan itu, ya bumi ini ya akan tenang, semua manusia tenang, nggak akan ada keributan, karena yang hakikat itu menujunya ya hubungan antara manusia sesama manusia, manusia sama Tuhan, bisa memahami itu tadi. Mungkin video kali ini semoga bisa dipahami. Terima kasih.